Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah objek yang tingginya jauh lebih tinggi daripada kita? Bagaimana cara orang itu mengukur ketinggian objek tersebut tanpa harus memanjat objek itu? Pernahkah kalian berpikir bahwa objek itu bisa kita ukur tanpa harus memanjat objek tersebut? Nah, kali ini kakak akan memperagakan cara mengukur ketinggian objek itu dengan menggunakan aturan trigonometri. Cek baik-baik ya video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan selalu sehat ya. Kali ini kakak akan memperagakan bagaimana cara mengukur ketinggian suatu objek. Kali ini kakak akan memilih objeknya adalah tiang bendera dengan menggunakan aturan trigonometri. Pertama, kita harus menyiapkan alat ukurnya. Alat ukur apa? Alat ukur sudut dan alat ukur jarak. Untuk alat ukur sudut kita persiapkan alat klinometer ya. Kali ini alat klinometernya akan kita buat sendiri. Apa bahan-bahannya? Yang pertama adalah busur. Yang kedua adalah pipa. Yang ketiga adalah selotip. Selotip ini untuk mengikat paralon ke busur, kemudian gunting, kemudian pemberat. Kali ini pemberatnya kakak pilih penghapus, kemudian tali yang akan kita gunakan untuk mengukur jarak, dan terakhir persiapkan juga alat tulis kertas ya, alat tulis kertas, kemudian spidol dan penggaris. Nah, kita cek bagaimana cara pembuatan alat klinometer sederhana ya. Yang pertama kita ikat dulu, kita potong tali sepanjang sekitar 50 cm ya. Kemudian kita masukkan ke lubang busur ke sini. Jadi pastikan kalau lubang busur ini itu adalah nanti posisinya di tengah ya. Posisinya di tengah. Kita ikat dulu. Kemudian kita siapkan pemberat. Kali ini pemberatnya kakak siapkan sebuah penghapus, kita talikan di ujungnya. Boleh digunakan pemberat yang lain ya, nggak harus penghapus, boleh digunakan batu misal boleh. Nah, langkah selanjutnya adik-adik melekatkan pipa paralon sepanjang kira-kira 50 cm ke bagian busur dan dilekatkan oleh selotip. Nah, perhatikan bentuknya. Kemudian lakukan pengukuran tinggi badan dari telapak kaki sampai mata. Proses pengukuran sudut dan pengukuran jarak dimulai. Kali ini kakak menggunakan 3 tahapan. Yang pertama mengukur sudut elevasi 30 derajat. Yang kedua mengukur sudut elevasi 45 derajat. Dan yang ketiga adalah mengukur sudut elevasi 60 derajat. Perhatikan pada foto yang kakak tampilkan. Jarak pengukuran tersebut berbeda-beda pada sudut 30, 45, dan 60. Semakin besar sudutnya, maka jaraknya semakin jauh. Berikutnya menyusun pencatatan hasil pengukuran yang telah dilakukan lagi, baik pencatatan pengukuran sudut dan pencatatan pengukuran jarak. Pada sudut yang perlu diperhatikan, sudut yang terbentuk perlu dikurangi dengan 90 derajat untuk menghitung sudut elevasi. Perlu kita perhatikan, ini posisi kakak tadi berdiri di depan tiang bendera ya. Kemudian kita ukur ketinggian dari mata terhadap tanah. Kita sebut dengan T. T ini adalah tinggi mata terhadap tanah. Ketinggian manusia tapi tidak sampai kepala tapi sampai mata saja. Kemudian yang ini theta itu adalah sudut elevasi yang terbentuk setelah kakak melakukan pengukuran dengan klinometer tadi. Kemudian jarak ini akan kita ukur, tadi sudah diukur ya, X-nya itu diukur. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah kita tidak mengetahui H. H ini kita tidak tahu sehingga kita cari. Kita tahu H, kemudian tahu X. H itu apanya theta? H itu adalah depannya theta.
sisi depan. Sisi depan. Kemudian X itu apanya theta? Ini X ya, X itu adalah posisi samping theta, sudut theta. Sehingga kalau kita mencari sisi depan, apa perbandingannya yang dibutuhkan? Yang perbandingan yang dibutuhkan adalah tan theta. Tan theta itu adalah depan dibagi dengan samping. Depan dibagi dengan samping. Depannya apa? Depannya adalah H. Sampingnya apa? Sampingnya X. Begitu. Kalau kita cari H, bagaimana kalau kita cari H? H itu adalah, ini pindah sini, X dikalikan tan theta. Kemudian kalau kita cari tinggi bendera, apa yang kita butuhkan? Berarti H ditambah dengan apa? Manusia ini, tingginya T. Berarti T plus H. T-nya tetap ya, tinggi manusia, hanya apa? Hanya dari sini tadi. Hanya kita temukan di sini tadi, yaitu X dikalikan tan theta. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari tinggi bendera, tinggi tiang bendera. Nah, dari perolehan perbandingan itu tadi, kemudian bagaimana cara kita mengukur dari yang sudah kita amati tadi? Perhatikan tabel ini, kakak masukkan tinggi bendera itu T ditambah X kali tan theta. T-nya berapa? T-nya T-nya 151 tadi. Tingginya kakak dari mata itu adalah 151 cm. Nah, sehingga X-nya berapa? X-nya ini. X-nya itu adalah jarak. Kita sebut X ya, jarak ini. Kita sebut X, yang ini kita sebut theta. Nah, X-nya 546. Kemudian sudut elevasinya ini kakak hitung tan 60 berapa? Tan 60 1,732. Nah, jadi 151 ditambah 945,7, jawabannya ketemu 1096,7 cm, atau bisa kita sederhanakan menjadi mendekati 10 meter. Nah, untuk pengamatan kedua, tinggi bendera itu adalah 151 tinggi kakak ya, T ya, ditambah dengan X kali tan theta. X nya berapa? X nya ini 848. Kemudian tangan 45. Tangan 45 berapa? 1 ya. Nah, jadi 151 ditambah 848. Jawabannya ketemu 999 cm, atau mendekati ke 10 meter ya. Kemudian pengamatan ketiga yang ini. Sudut yang tampil pada busur itu 120, tadi kakak sudah jelaskan ya. Jadi sudut elevasinya adalah 30 derajat, maka jaraknya berapa? Jaraknya adalah ini tadi 1470. Nah, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, pengamatan ketiga itu apa? Tinggi bendera T plus X kali tan theta. T-nya berapa? T-nya yang kita masukkan tadi ya, 151 cm tingginya kakak terhadap mata. Kemudian X-nya apa? X-nya kita masukkan ini 1470 dikalikan tan 30. Tan 30 dari mana? Dari sudut elevasinya. Jadi ketemu 151 ditambah 848,70. Ketemunya ini 999,70. Maka dia mendekati 10 meter. Baik, itu tadi praktek yang sudah kita sama-sama lakukan ya, tentang mengukur tinggi dari sebuah objek. Objek yang dipilih adalah tiang bendera, dengan menggunakan alat pengukur sederhana yang bisa kita buat secara mandiri, yaitu klinometer. Dari 3 pengukuran tadi kita dapatkan sama-sama bahwa ketinggian dari suatu objek itu bisa diperoleh dengan sudut berapapun dan jarak yang sesuai dengan sudut yang kita hitung. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kita kali ini. Lakukan praktek secara mandiri di rumah.